Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bastian Zumilton Linggu. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, NIM saya 21110033. Sini kita akan buat form untuk data rawat inap. Kemarin kan kita sudah buat untuk karyawan, pasien, keahlian dokter, poli, dan lain sebagainya. Sekarang kita buat untuk rawat inap. Nah, untuk rawat inap kita lihat dulu di bagian tabel rawat inapnya. Di tabel rawat inap mana nih? Di tabel rawat inap itu ada ID rawat inap, ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, dan ID kamar. Jadi untuk ID rawat inap ini kita tidak perlu pakai, kita langsung saja di ID rekam medis. Tapi untuk ID rekam medis tidak mungkin kan kita menampilkan ID rekam medisnya. Sedangkan kita coba lihat di bagian tabel rekam medis. Tabel rekam medis itu ada ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, ID poli, keluhan awal, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini dia menampilkan semua pasien. Tapi kan kita mau buatnya untuk yang rawat inap. Berarti kita harus buat form input. Di sini kita buat suatu form input di mana petugas akan memilih pasien yang rawat inap, di mana dia awalnya itu melakukan pemeriksaan, kemudian setelah dia melakukan pemeriksaan di dokter, dokter akan merekomendasikan pasien tersebut untuk rawat inap atau rawat jalan. Jadi di sini sudah ada jenis perawatan di mana ada dua dan satu. Nah, satu ini dia itu jenis perawatannya itu atau jenis rawatnya itu adalah rawat jalan, kemudian untuk dua ini adalah rawat inap. Jadi setelah pasien melakukan pemeriksaan di dokter, dokter akan merekomendasikan pasien untuk rawat jalan. Misalkan rawat jalan, rawat inap. Kan rawat inap, berarti ketika dokter sudah merekomendasikan pasien untuk rawat inap, maka petugas akan mendaftarkan pasien untuk rawat inap. Nah, untuk setiap pasien yang direkomendasikan untuk rawat inap, maka datanya itu akan masuk ke dalam rawat inap, tabel rawat inap. Jadi, di bagian rekam medis ini kan sudah ada perbedaannya jenis perawatan, di mana ada rawat jalan sama rawat inap. Jadi, kita akan buat di sini form input, di mana petugas akan memilih pasien. Itu kita akan buat paling pertama, petugas akan memilih pasien yang rawat inap, khusus untuk rawat inap. Jadi, form inputnya itu dia akan menampilkan dia akan menampilkan pasien siapa saja yang jenis perawatannya itu rawat inap. Jadi cuma muncul yang rawat inap, rawat jalan itu tidak muncul di form inputnya ini. Jadi kita langsung saja ke script. Kita masih buatnya di folder kerja untuk admin, kemudian di user interface. Kemudian kita akan buatnya di data rawat inap. Buat data rawat inap. Oke. Kita buatnya di sini, kita hapus saja ini. Nah, di sini teman-teman, kita lihat dulu di sini. Ini kan halamannya ini kan lebar. Halamannya lebar. Jadi kita akan buat dia menjadi, kita bagi dia juga di dua halaman, ada dua tabel. Jadi untuk tabel sebelah kiri ini dia akan menampilkan form input. Kemudian di sebelah kanan ini nanti kita akan buat sesuatu, nanti baru kita pikirkan akan buat apa di sebelah kanan. Tapi di sebelah kiri ini kita akan buat untuk form inputnya. Kita langsung saja di script. Kita akan membuat untuk halaman atau kita buat dua tabel kan. Berarti kita menggunakan grid. Berarti kita masukkan scriptnya div class. Kelasnya kita kasih dengan class row. Itu kita tutup. Kita enter. Kemudian kita tutup div-nya dulu. Setelah itu kita masukkan div kelasnya lagi. Ini untuk dua tabel, kan kita kan buat dua tabel. Jadi div class sama dengan kita kasih cool, kemudian sm. Nah, biasanya untuk sm itu kan 12, jumlahnya itu 12. Tapi sini kita kan mau buat untuk dua tabel atau dua halaman, jadi kita harus bagi dua untuk 12 itu. Tapi karena untuk form inputnya ini saya cuma kasih 5 saja. Jadi sisanya itu akan kita kasih di halaman berikutnya atau tabel berikutnya. Kita tutup div, enter. Kemudian kita kasih div lagi untuk halaman yang kedua. Kemudian kita kasih kelas. Kelasnya juga sama, kita menggunakan call sm. Tapi jumlahnya itu kita kasih 7 supaya melengkapi pas dengan 12. Setelah itu kita tutup div-nya dulu. Oke, baik, setelah itu kita enter yang ini.
Di sini kan kita akan buat untuk formnya itu kan form pilih pasien gitu yang dilakukan oleh petugas. Jadi kita masukkan dulu untuk formnya. Kita buat script untuk formnya dulu. Untuk form kita kasih metode. Nah, untuk metode di sini saya kasih metodenya adalah metode post. Kemudian saya kasih action. Untuk action saya kosongkan dulu karena kita kan masih merencanakannya. Jadi untuk actionnya itu kita kasih kosong dulu. Kemudian kita tutup formnya dulu. Kita tutup form, kita enter. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk petugas pilih pasien yang daftar rawat inap kan. Berarti yang muncul itu cuma daftar rawat inap. Pasien yang direkomendasikan rawat inap. Jadi dia menggunakan input list dinamis. Kita langsung saja ke script. Kita ambil scriptnya di sini. Kita ambil script yang input list dinamis di website. Sedikit lola. Oke, kemudian di mana ya? Input from. Kita ambil yang input from. Input form bukan from ya, tapi form. Sebentar, sedikit dia masih loading. Oke. Ini kita ambil yang input list dinamis. Oke, yang ini input list menu dinamis. Kita ambil yang ini, teman-teman. Kita copy. Kita masukkan di sini. Kita hapus yang ini. Oke, di sini kita kasih dia pilih pasien. Ya, petugas kan pilih pasien. Jadi kita kasih menunya itu atau labelnya itu adalah pilih pasien. Kemudian di sini dia akan kita lihat dulu di tabel ini. Di tabel rekam medis. Dia akan pilih pasien kan? Dia akan pilih pasien. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam apa ya? Dipilih pasien yang yang jenis perawatannya itu adalah data rawat inap. Jadi setelah dipilih pasien baru dimasukkan di rawat inap. Berarti kita masukkan ID pasien, dia kan pilih pasien. Di sini kita masukkan dulu ID pasiennya. Setelah itu di bagian select, kita lihat dulu di sini dia mau menampilkan apa. Sini kita lihat dulu, dia kan pilih pasien kan, pilih pasien berarti dia akan pilih nama. Tapi di sini untuk nama bisa saja pasien memiliki nama yang sama. Jadi selain kita menambahkan nama, kita harus menambahkan satu atribut lagi agar bisa menjadi perbedaan antara pasien karena takutnya nama pasien itu bisa sama. Jadi kita menambahkan tanggal lahir. Kita tambahkan tanggal lahir. Kemudian di sini kita juga menggunakan tabel rekam medis ya. Sini kita akan ambil jenis perawatannya. Berarti kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel pasien sama tabel rekam medis. Nah, untuk di tabel pasien, rekam medis ini, kita gunakan tabel atribut jenis perawatan. Oke, berarti kita masukkan dulu. Di sini ada select pasien. Di tabel pasien, dia akan menampilkan nama. Dia akan menampilkan nama dari tabel pasien. Kemudian, menampilkan tanggal dari tabel pasien. Berarti pasien titik tanggal lahir. Tanggal lahir. Setelah itu, dia akan menampilkan apa ya, jenis perawatan kan. Tapi oh ya, sebelum ke jenis perawatan dulu nih, itu dia kan sebagai nanti dia relasi. Jadi di sini kita buat ini kan pasien. Untuk nama sama tanggal lahir berarti di rekam medis. Di tabel rekam medis kita akan ambil ID pasiennya. Setelah ID pasien, ini from. Nah, from ini kita masukkan tabel apa saja yang kita ambil. Berarti ada tabel pasien dan tabel rekam medis. Rekam medis. Oke, rekam medis. Kemudian kita masukkan where. Where kita masukkan untuk relasinya, relasi antara tabel rekam medis dan tabel pasien. Untuk kita di sini kita lihat dulu di tabel rekam medis. Di tabel pasien ada primary key-nya itu adalah ID pasien. Nah, yang menghubungkan antara tabel pasien ke dalam tabel rekam medis itu kita lihat apa? Ada ID pasien, berarti relasi antara tabel pasien sama tabel rekam medis itu adalah ID pasien.
Karena ID pasien itu adalah dia menghubungkan antara tabel rekam medis dan tabel pasien. Berarti where pasien titik ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien. Di tabel pasien ada ID pasien dan di tabel rekam medis ada ID pasien. Ada ID pasien yang sebagai relasi antara kedua tabel tersebut. Kemudian di tabel rekam medis kita harus menambahkan yang namanya jenis perawatan. Kenapa? Karena jika kita tidak menambahkan tabel atribut tabel yang jenis perawatan, berarti bisa saja semua data yang ada di rekam medis ini muncul. Jadi kita harus menambahkan jenis perawatan. Kita tambahkan dulu n rekam medis titik jenis perawatan like. Kenapa di sini saya gunakan jenis perawatan? Supaya yang muncul di form inputnya itu adalah pasien yang jenis perawatannya adalah 2. Jadi berarti di sini kita tulis like-nya adalah 2. Karena 2 itu berarti dia rawat inap. Oke. Kita hapus yang nama tabel ini. Oke. Ini kita pakai kutip 1 saja. Oke. Oke, setelah itu untuk value yang disimpan adalah nama. Oke. Kemudian untuk label. Nah, label ini kan dia kayak cuman sekedar menampilkan di formnya itu. Berarti dia akan menampilkan nama. Kalau ini dia ambil dari bukan nama ya, tapi ini ID rekam medis. ID rekam medis. Kemudian ini nama. Tunggu. Karena ini ada ID rekam medis, berarti kita harus tambahkan juga untuk ID rekam medisnya di sini. Jadi kita koma di sini dulu. Kemudian rekam medis titik ID rekam medis. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan nama, tapi kita juga harus menampilkan tanggal lahir kan, yang sudah kita select di atas. Oke. Supaya tidak bingung, karena bisa saja nama pasien itu sama. Oke. Langsung saja di sini tanggal lahir. Ctrl save. Oke. Sekarang kita testing dulu. Ini kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah muncul. Pilih pasien. Kemudian pasien yang muncul itu adalah pasien yang jenis perawatannya adalah 2 atau rawat inap. Kita coba cek apakah Adrian, Natalino P. Martin, Adrian, Beni, Ino, Oncu, Boni, Bintang, Acar, Herian, dan Diana ini adalah pasien yang jenis perawatannya itu adalah 2 atau tidak. Bisa saja kan salah inputannya kan. Jadi kita coba cek. Konfirmasi dulu apakah betul atau tidak. Di sini yang jenis perawatannya 2 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dari ID pasien nomor 1 sampai dengan 10. Berarti kita cek di tabel pasien. Kita cek di pasien untuk ID 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Oke, berarti sudah betul. Ada Natalino, Adrian, Beni, Ino, Oncu, Boni, Bintang, Ajar, Diana, dan Heria. Kita lihat, Silviana ini kan 11. Nah, tadi di rekam medis untuk ID pasien yang 11. Itu dia jenis perawatannya itu 1. Oke, 1 adalah 11. Oke, betul. Berarti di sini tidak boleh ada Silviana. Oke, berarti sudah betul. Oke, berarti di sini sudah selesai. Tapi di sini saya akan buat dulu tombol untuk saat kita pilih pasien, kemudian kita akan mengklik sesuatu dan dia akan menampilkan di bawah sini. Berarti kita harus buat tombol go atau tombol cari di sini. Jadi saat kita pilih pasien, kita langsung klik go atau cari, kemudian datanya itu akan muncul di bawah.
Oke, untuk tombol di samping tombol go-nya ini kita gunakan dari form input group ya. Oh, ini kenapa nih? Ada di sini. Hmm, kita ambil yang go ke yang ini. Form yang ini itu. Kita tampilkan di mana nih? Kita tampilkan di bawah form kah? Oh, oke, di sini. Survei. Kemudian kita ambil, oh, kita rapikan dulu. Oke, kita ambil yang select, yang menampilkan ini. Copy. Kemudian kita paste-nya di sini. Oke, nah, seperti itu. Kemudian kita hapus yang kelas input grupnya nih. Kita hapus. Oke, setelah itu apa ya? Hmm, kita save dulu. Kita testing dulu. Nah, seperti ini. Oke, sudah muncul. Tapi di sini dia tidak boleh langsung menampilkan data pasien ya. Tidak boleh langsung menampilkan nama pasien sama tanggal lahir. Kita harus buat dia option kosong dulu. Jadi kita tambahkannya di mana ya? Di atas perulangan ini. Oke. Kita tambahkan option value. Value-nya kita kasih kosong atau kita tulis apa ya? Untuk value-nya kita tulis pasien. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk labelnya silahkan pilih pasien. Oke, kita tutup optionnya. Setelah dia tutup, coba kita testing dulu. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, seperti ini. Sudah. Sekarang kita buat lagi untuk kita buat form untuk menampung data pasiennya ini ya. Saat kita pilih pasien, misalkan kita pilih pasiennya itu Ino, kita klik go, berarti dia akan muncul di bawah sini untuk datanya itu. Habis ini kita kasih BR dulu antara data rawat inap dan form untuk pilih pasien. Berarti kita kasih data rawat inap. Kita kasih ini di bawah tabel apa? Tadi form, di bawah tabel saja. Kita kasih BR. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat satu form untuk menampung data dari pasien saat kita go. Oke, kemudian pakai script. Untuk membuat formnya itu kita ambil dari Touch ya. Kita ambil bootstrap dari Touch. Di sini kita hubungkan dulu dengan internet. Kita ambil yang ini. Sini data saya sudah habis ya teman-teman. Jadi saya langsung ambil dari historinya saja. Tadi saya sempat buka ya. Jadi historinya seperti ini. Tapi teman-teman bisa cari di Bootstrap. Di Bootstrap tempat, kemudian di uh, Touch ya. Di Bootstrap tempat bagian Touch. Yang ini. Kita masukkannya di bawah form. Dia akan menampilkannya di bawah form ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil juga untuk script Java-nya atau JavaScript-nya. Kita ambil. Kita paste-nya di mana sini. Seperti ini. Kita save dulu. Kita testing dulu. Oke, kita refresh.
Nah, seperti ini. Kita kasih dia jarak dulu ya, antara form input sama form untuk menampung data. Di mana kita kasihnya di sini. Kasih BR. Nah, seperti ini. Aku belum ya? Bukan di situ, guys. Bukan di sini. Kita kasihnya di setelah go platform. Jadi di sini. Kita kasih BR-nya di sini. Oke, seperti ini. Jadi di form ini kita akan buat begini. Saat kita klik Benny, kemudian kita go, berarti dia akan menampilkan datanya di sini. Berarti di touch header ini kita kasih dengan informasi pasien. Touch headernya kita ganti dengan informasi pasien. Informasi pasien. Kemudian di yang 5 mana ini? Yang 5 menit go ini kita kasih nanti itu masukkan untuk ID rekam medisnya ya. Kita tulis memang saja ID rekam medis. ID rekam medis. Jadi nanti kita tinggal panggil ID rekam medisnya di situ. Kita save dulu. Oke. Testing dulu ya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk some text inside the touch body, kita testing dulu apakah sudah betul atau belum ya. Jadi kita di sini kita masukkan dulu. Tapi di bagian actionnya ini kita harus rubah dulu. Saat kita klik go, berarti dia tampilkannya di halaman apa. Jadi kan saat kita klik go, dia tetap menampilkan di halaman data riwayat kan. Bukan data riwayat sih, tapi data rawat inap. Berarti kita masukkan halamannya di sini. Data rawat inap. Data rawat inap.php. Kita save. Sekarang kita kira mana? Di sini kita masukkan script. Kita coba dulu. Kita coba testing dulu. Kita masukkan echo. Coba kita tes sini. Kita tes nanti di sini. Saat kita pilih, misalkan kita pilih ino, berarti go data apa yang muncul sini. Tapi kita coba di sini kita coba menggunakan ID rekam medis. Nah nih. Kita coba ID rekam medis. Kita buat coba untuk ID rekam medis echo variable post kemudian ID rekam medis, kita panggil ID rekam medisnya. Jadi saat kita pilih nama, berarti nah misalkan nama Ino, berarti ID rekam medisnya berapa, berarti dia akan muncul seperti itu. Kita control save. Kita testing, refresh dulu. Coba cancel. Kemudian ada error. Coba kita kembali dulu. Oops. Share interface data rawat inap. Mana nih? Coba kita refresh dulu. Kemudian kita pilih Benny. Lalu ada error ya. Kita mana? Ada error. Di sini dia pilih. Oh, oke. Di sini kan ID rekam medis. Dia pilih berdasarkan ID rekam medis. Berarti di sini harus ID rekam medis. Rekam medis. Coba kita cek dulu. Takutnya ada clear one. Pengelayar rekam medis di pasien. Rekam medis tidak ada rekam medis. From pasien rekam medis. Well, medis. Titik ID pasien. Dan rekam medis titik jenis perawatan lain kedua. Oke. Tanggal lahir. Oke.
Save. Pilih berdasarkan rekam medis. Oke, coba kita tes pilih. Oke, berhasil. Yang muncul adalah 3. Coba kita tes menggunakan Adrian Oematan. Kita cek dulu ya di sini. Adrian Oematan itu di pasiennya itu berapa? Di pasien dari Adrian Oematan adalah 2. Berarti kita cek di rekam medis untuk yang ID pasiennya itu adalah 2. ID pasien 2, jenis perawatannya 2. Kemudian ini rekam medis, ID rekam medisnya kan 2. Berarti yang muncul seharusnya adalah 2. Saat kita klik Adrian Oematan, berarti yang muncul ID rekam medisnya adalah 2. Coba kita testing, apakah muncul 2 atau tidak. Adrian Oematan, go. Yes, berhasil. Berarti sudah benar. Yang muncul adalah 2. Oke, baik. Selanjutnya kita hapus dulu ya. Itu kan sudah betul. Anggap saja sudah betul. Jadi kita bukan mau menampilkan ID rekam medisnya, kita akan menampilkan lain. Kita akan menampilkan untuk apa ini? Kita akan menampilkan data dari pasien. Itu kita oke sini dulu. Pasien. Kita akan menampilkan nama pasien, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian teleponnya. Kemudian poli, kita akan menampilkan mana di rekam medis mana. Kita akan menemukan polinya, kemudian dokternya. Oke, di deskripsi sebenarnya. Mana kita cek sini. Oke sini kita kan mau display data. Kita akan sekarang mau display. Kita akan menampilkan dulu. Kita kan mau menampilkan data pasiennya tuh di sini. Tapi kita masukkan scriptnya, kita masukkan URL-nya dulu. Kita gunakan LI, berarti kita harus masukkan URL-nya dulu. Setelah itu kita masukkan LI. Kemudian yang pertama kita akan menampilkan nama pasien. Kemudian kita akan menampilkan tempat lahir ya. Tempat lahir. Kemudian kita akan menampilkan tanggal lahir dari pasien. Berarti tanggal lahir. Setelah tanggal lahir, kita tampilkan apa lagi? Tutup LI-nya dulu. Kita tampilkan LI. Kita tampilkan LI lagi, tampilkan tanggal lahir. Kemudian kita tampilkan alamat dari pasien. Alamat berarti alamat tutup LI. Kemudian kita akan menampilkan polinya. Poli yang bersangkutan dengan pasien tersebut. Kita lihat dulu apa ini. Ini kan kita buat skripnya untuk pemilihan daftar pasien yang rawat inap, yang datanya akan ditampilkan ke dalam tabel rawat inap kan. Berarti di display data ini saat kita pilih pasien berarti dia tidak boleh menampilkan penyakit ya, tidak mungkin menampilkan penyakit dari pasien, itu kan secara rahasia antara pasien dan dokter. Berarti dia cuma menampilkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian poli dan dokternya saja. Dia tidak perlu menampilkan data secara rinci atau menampilkan penyakitnya atau apa. Itu tidak penting karena itu kan masih rahasia kan, itu data rahasia antara dokter dan pasien.
yang boleh mengetahuinya. Jadi seperti itu kita. Save. Coba kita testing dulu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mendisplay data untuk nama. Tapi kita buat dulu untuk fungsinya itu. Kita buat fungsi. Kita lihat di sini, di mana ya fungsinya itu. Sini kan kita akan menampilkan data dari pasien ya. Bukan sih, tapi di sini kan dia menampilkan ID rekam medis. Yang pertama itu kan dia menampilkan ID rekam medis yang nantinya kita akan buat dia ID rekam medis itu kita display menjadi ID rekam ID pasien, yang ID pasien itu yang nanti akan kita panggil dan kita tampilkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan polis serta dokternya itu. Berarti kita ke sini, kita ke atribut globalnya dulu di mana ya? Atribut globalnya itu di assets, assets umum, atribut global. Kita kan ingin menampilkan ID pasien ya, kita copy yang ini. Kemudian kita paste. Untuk ID pasien kita ganti jadi ID pasien. Kemudian di sini untuk ID pasien berdasarkan ID rekam medisnya. Kita tampilkan berdasarkan ID rekam medisnya. Rekam medis. Kita save. Kemudian untuk apa nih? Select bintang. Untuk select bintang dia akan menampilkan dari tabel pasien kan, berarti select pasien. Kan sih. Tunggu kita buat ini from. Dia menampilkan apa dulu? Kita lihat. Di sini dia akan menampilkan dia akan menampilkan ID rekam medis di tabel rekam medis. Oke. Berarti select bintang from tabel rekam medis. Tabel rekam medis. Tabel rekam medis di mana diambil dari ID rekam medis. Medis untuk like-nya like rekam medis, ID rekam medis juga. Oke. Jadi dia akan menampilkan data, dia akan menampilkan ID rekam medis dari tabel rekam medis. Nah, di sini kita bisa tampilkan ID pasien ya, di mana ID rekam medis ini akan digantikan dengan ID pasien. Oke, masukkan ID pasien. Terus save dulu. Kemudian dia akan menyimpan ID pasien. Ya, seperti ini, kira-kira seperti ini ya. ID pasien, kemudian diambil di rekam medis. Ini rekam medis kok double, ID rekam medis. Kemudian menampilkan ID pasien dari tabel pasien where ID rekam medis like ID rekam medis, di mana ID rekam medis ini akan diganti oleh ID pasien. Kemudian hasilnya dia akan menampilkan ID pasien. Kemudian kita kembali ke daftar rawat inap. Nah, ini kan kita sudah buat fungsinya ini. Kita kan sudah buat fungsinya ini. Berarti sekarang kita harus buat script, di mana scriptnya itu berfungsi untuk mendisplay data atau dia akan mencari data dari tabel lain. Jadi kita ke sini dulu, kita ambil script. Kita ambil script yang cari data di tabel lain. Berarti di mana ini? Cari data di tabel yang ini. Cari data di tabel. Kita ambil yang ini. Kemudian rekam medis. Ya, jadi rekam medis.
Kemudian nama variabel. Karena di sini ada rekam medis, berarti di sini kita kasih dia dengan variabel post. Oke, kemudian select. Di sini kan dia akan menampilkan ada rekam medis di mana tapi bukan ID rekam medis lagi, karena tadi kan kita sudah buat di bagian atribut. Untuk ID rekam medisnya kita sudah ganti dengan ID pasien. Berarti kita langsung saja di sini select bintang from pasien, pasien, pasien where, untuk where-nya itu ID pasien, kemudian like ID rekam medis, variable post. Oh ya, di sini kita tambahkan lagi ID pasiennya di sini. Jadi pasien, kalau dia menampilkan ID pasien dari data pasien, maka dia akan jika berhasil ditemukan berarti dia akan menampilkan nama. Nah, kemudian untuk data ditemukan dan ditampilkan di. Nah, untuk else ini kan tidak perlu lagi kan. Di sini kan kita sudah buat fungsi, jadi berarti otomatis yang kita buat di atribut itu berarti otomatis data yang kita cari berarti tentu pasti akan ditemukan. Jadi kita langsung saja hapus yang else yang ini karena data yang kita buat itu pasti ditemukan karena kita akan hubungkan dengan atribut global supaya bisa ditemukan kan. Kita save. Kemudian kita ambil yang ini. Loop yang ini kita tambahkan. Kita hubungkan dengan atribut global. Atribut global. Keluar dari user interface, keluar dari admin. Terus kita testing dulu. Ada error. Data rawat inap. Seperti ininya belum terhubung. Di sini kita kasih dulu. Yang kita tambah di mana? Error. Di data. Variable post. Oke. Errornya di ini kita tambahkan dulu. Seperti ini. Kemudian coba. Oke, nah seperti ini. Coba kita tes pengamatan. Nah, seperti ini. Di sini sudah betul ya, sudah muncul untuk Adrian Oimatan. Kita kan pilihnya adalah Adrian Oimatan. Coba kita pilih Boni Oimata. Kemudian go. Nah, yang muncul adalah Boni Oimata. Berarti sudah betul. Tapi di sini kita kan belum kita display datanya itu belum kita saat kita klik go, berarti data yang dari Boni Oimatan ini belum masuk ke dalam sini. Oke. Tapi di sini ada error juga di data rawat inap line 3.
Kita kunci dulu untuk errornya itu. Kita kunci errornya itu di atas ya. Kita kunci errornya dulu. Ya, error report reporting yang nol. Nah itu kasih koma seperti ini. Kunci errornya seperti ini. Coba kita pilih ulang Adrian Oematan. Go. Yang muncul Adrian Oematan. Berarti ini sudah betul ya. Tapi di sini kita kan displaynya bukan di dalam ya di sini. Berarti kita harus ke script dulu. Kita buat nanti saat kita go Adrian Oematannya itu muncul di sini. Berarti di sini kita panggil displaynya itu mana? Kita panggil yang nama ini. Kita panggil yang ini, nama ini ke dalam sini. Tapi di sini kita harus, nah, apa ini hilang? Kita buat dulu untuk ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, polis, sama dokter juga. Berarti kita juga buat untuk di sini. Kita buat juga untuk tempat lahirnya. Kita buat di dokter. Kita display juga untuk tempat lahir di variabel D. Kemudian tempat lahir, kemudian vektor variabel D, tanggal lahir, ya, Eko lagi, untuk alamat, di koma, kemudian ada polis sama dokter. Variabel D. Untuk polisnya kita kasih dia auto dulu. Kemudian variabel D untuk poli. Untuk dokter juga kita kasih auto dulu. Pelaku hilang. Sabar. Kemudian, oh iya, kita belum panggil, sorry, kita belum panggil display datanya itu ke dalam sini. Kita masih buatnya di atas ya. Berarti kita panggil dulu di sini php echo variable post. Ini untuk post ya, variable post. Kemudian di dalamnya tuh kita panggil nama. Kemudian titik koma. Nah, kita cek ada yang cek.
Mana ini? Oh iya, sini kita belum tutup ya HP-nya dulu. Malah muncul di dalam. Ini kita kasih dia variabel post. Oh iya, kita salahnya di sini. SILI. Ini ikonnya kita harus hapus. Kita gunakan variabel. Seperti ini nama. Kita kasih dia nama pasien. Sama dengan ini. Kemudian yang tempat juga sama. Kita kasih variabel tempat lahir dulu. Sama dengan saya sedikit lupa untuk scriptnya. Tempat lahir sama dengan kemudian ini untuk alamat kemudian variabel untuk apa nih, poli, bukan ini variabel poli ya, berarti isinya itu bukan auto tapi ini untuk poli juga. Poli ini untuk dokter. Ini dokter. Kemudian kita panggilnya di sini. Nama variabelnya kita ambil di sini. Nama pasien. Kemudian langsung dititik saja. Nah, kemudian di sini kita kasih PHP echo. Kemudian nama variabel yang kedua adalah tempat lahir. Tempat lahir, koma. Kemudian untuk PHP juga echo variabel tanggal lahir. Koma. Untuk tanggal lahir. Tanggal lahir ada alamat, PHP, variabel alamat, alamat. Di sini juga PHP, echo, variabel apa setelah alamat itu variabel poli. Variabel poli. Poli kita kasih apa? Biarkan dulu set. Kita testing dulu. Ini taruh di 48 lagi. Mana nih 48 variabel? Oh, ini tidak sama dengan banyak sekali error ya. Nah, seperti ini. Nah, tanggal lahirnya belum masuk. Selanjutnya apa nih?
Oh, namanya sama. Oke, sudah berhasil seperti Adrian. Coba kita testing untuk unsur mate. Tegung. Oke, muncul misalkan bintang bara. Oke, seperti ini. Jadi untuk display data untuk ini sudah ya. Sekarang kita buat untuk dokter sama poli lagi. Dokter sama poli. Nah, untuk poli sama dokter poli kita cek dulu di sini. Direkam medis. Nah, di rekam medis itu kan tidak ada dokter sama poli kan. Berarti kita cek dulu untuk poli itu ada di mana? Di poli. Berarti kita hubungkan ID poli. Berarti kita hubungkan poli untuk ambil nama polinya. Kemudian kita cek di dokter poli. Untuk dokternya itu berarti kita harus hubungkan dari eh, dokter poli. Berarti kita gunakan tabel poli sama tabel dokter poli juga. Terboleh. Tapi karena kita ingin mengambil nama dari dokter. Kita akan mengambil nama dari setiap dokter yang bertugas di poli tersebut. Berarti kita harus pakai juga untuk karyawan. Berarti di sini kita akan gunakan 3 tabel, yaitu tabel poli, tabel dokter poli, sama tabel karyawan. Oke. Oke, berarti kita ke script. Kemudian kita ke atribut globalnya. Kita buat dulu untuk functionnya. Kita buat fungsi. Oke. Oke. Kemudian di sini ID pasiennya kita ganti dengan ID poli. Nah, untuk ID poli, pertama kan dia ambil ID rekam medisnya, kemudian dia ganti dengan ID poli. Kemudian di sini untuk select dia menampilkan ID poli. Dia menampilkan ID poli di mana ID poli di mana rekam medis ini bukan rekam medis tapi ID rekam medis ini telah diganti dengan ID poli yang nantinya dia akan menghasilkan poli. Dia akan menghasilkan poli, ID poli. Kemudian kita ke sini. Kemudian di sini dia menggunakan display data juga. Dia akan mencari data juga. Berarti kita ambil yang ini. Kita ambil satu paket yang ini. Tambah di bawah sini untuk poli. Di sini kan dia mencari data pasien. Berarti di sini dia mencari data poli. Dan dokter. Kemudian di ID pasien ini sudah diganti menjadi poli. Di mana ID rekam medis ini telah diganti dengan ID poli. Kemudian dia akan menampilkan apa nih? Poli. Dia akan menampilkan poli kan yang pertama. Dia menampilkan nama poli di tabel poli. So, betul atau tidak ya kita lihat dulu. Ya, oke betul. Dia menampilkan nama poli di tabel poli. Kemudian lanjut. Dia akan menampilkan dokter kan berarti ID karyawan. ID karyawan itu kita lihat dia itu ada di dokter poli supaya ID poli yang ada di poli itu bisa terhubung juga di dalam tabel dokter poli. Jadi keduanya itu mempunyai relasi. Berarti ID karyawan. Di tabel dokter poli kita ambil untuk ID karyawannya. Karyawan. Nah, tapi di sini untuk ID karyawan kita kan mau menampilkan untuk nama kan. Berarti kita harus display. Berarti untuk ID karyawan ini ada di tabel karyawan. Kita akan menampilkan nama dari tabel karyawan ini. Berarti kita harus masukkan untuk
tabel karyawannya juga. Oke, berarti karyawan titik nama. Di tabel karyawan ada nama. Kemudian from. Untuk from, dia itu diambil dari tabel apa-apa saja. Kita menggunakan tabel apa-apa saja. Berarti ada tabel poli, dokter poli, karyawan. Kemudian where. Untuk where, di sini relasi antara ketiga tabel tersebut. Relasi antara tabel poli dan dokter poli adalah dokter poli. Berarti di sini where poli titik id poli sama dengan dokter poli titik id poli. Nah, ini relasi antara kedua tabel. Kita lihat di sini supaya kita bisa membuktikan bahwa di tabel poli itu kan ada id polinya. Kemudian di dokter poli ini juga ada poli. Jadi relasi antara kedua tabel tersebut diambil dari atribut id poli. Kemudian yang berikutnya itu relasi untuk dokter poli sama karyawan kan. Karena sini di id karyawan di dokter poli ini kita ambil id karyawannya, tapi kita belum ambil untuk namanya. Jadi kita harus ambil dari nama dari tabel karyawan. Nah, relasi dari tabel dokter poli sama karyawan ini apa? Di sini relasi antara tabel dokter poli sama karyawan kita lihat dulu di tabelnya. Dokter poli itu ada ID karyawan, kemudian di karyawan pasti ada yang namanya ID karyawan. Nah, ini sebagai relasi antara tabel dokter poli sama tabel karyawan. Berarti kita masukkan di mana nih? Di where. Oke, kita menggunakan n dokter poli titik ID karyawan sama dengan di tabel karyawan ada juga ID karyawannya. Kemudian like nama variabel. Sini kita lihat dulu. Dia akan menampilkan nama poli yang ada di tabel poli, kemudian ID karyawan di tabel dokter poli, kemudian untuk nama di tabel karyawan. Kemudian dia ambil dari tabel poli, mana? Tabel poli, tabel dokter poli dan karyawan. Di mana relasi antara tabel poli sama dokter poli adalah ID poli dan relasi antara dokter poli sama ID karyawan adalah relasi antara dokter poli sama karyawan adalah ID karyawan. Terus kemudian ada N juga. N poli di tabel poli ada ID poli. Oke. Save. Kemudian di sini untuk ID polinya kita harus ganti dengan sudah kan itu kan sudah ganti ini awalnya kan pasien berarti kita sudah ganti. Nah, di sini awalnya itu kan adalah ID rekam medis, kemudian akan diganti dengan ID poli. Kemudian di sini kita hapus yang ini. Kita kan cuma display data untuk di bagian ini cuma untuk poli sama dokter. Nah, kita lihat di sini poli. Di poli itu kita mengambil apanya? Kita mengambil nama polinya. Jadi kita masukkan di sini nama poli. Dari sini kita masukkan nama poli. Kemudian dokter, untuk dokter, ini kan kita gunakan dokter poli, berarti di dokter poli ada ID karyawan. Nah, untuk ID karyawan kan tidak ada nama, berarti kita ceknya di karyawan. Nah, di karyawan itu kita ambil yang nama. Jadi kita hapus yang dokter ini, ganti dengan nama. Ya. Nah, karena di sini datanya sama dengan di sini kan, variabel D, nama variabelnya kan sama. Berarti kita harus kasih di sini kita harus buat beda. Berarti sini nama variabel 1. Kemudian ini variabel datanya juga harus 1. Ini variabel data juga 1. Kemudian di sini juga masih 1. Variabel data 1. Variabel data 1 juga. Variabel data 1. Variabel data 1. Kemudian di sini nama variabelnya juga harus nama variabel 1.
Kita save, kita testing dulu. Oke, terus coba kita pilih untuk unsur remate. Belum muncul. Coba kita cek ini dulu. Variabel, saya minta pelan-pelan ya. Oh iya, kita belum panggil di sini. Jadi kita panggil dulu php ke variabel, terus nama variabel poli sama variabel dokter. Variabel poli titik koma, kemudian ini php ke variabel poli titik koma yang ini ya. Oke, kita refresh. Sorry, belum juga. Misalnya di mana nih? Oh ya, poli. Ini dokter. Save. Kita cek dulu. Oh, ini ada bintangnya. Kita tidak boleh pakai bintang di sini. Save. Oke, refresh. Lalu kita tes di Adrian Amatan. Ya, sudah berhasil. Sini sudah tampil untuk nama. Oke. Oh, kurang satu. Kita harus tambahkan nomor telepon dari pasien juga. Berarti kita ke sini, kita tambahkan satu lagi variabel. Kemudian kita buat untuk nomor teleponnya. Sini kita kasih telepon. Kemudian kita panggil di sini. Kita kasih dengan telepon. Kita panggil variabel teleponnya. Ya. Oke, kemudian kita refresh. Continue. Ya, sudah berhasil. Namanya adalah Adriana Matan, tempat lahir BTN, tanggal lahir, alamat, telepon, poli, sama dokter. Oke, berarti sudah berhasil. Baik. Berarti di sini ada satu kesalahan. Dimana nanti ada apa nih? Ada kesalahan. Bisa saja satu poli itu bisa ada dua dokter kan? Bisa ada dua dokter. Bisa ada dua dokter yang bisa bekerja di poli tersebut. Berarti satu dokter bisa saja mengakses bekerja di satu poli, atau satu poli bisa saja ada dua dokter. Berarti di sini kita lihat ada karyawannya atau tidak untuk dokter. Nah, di sini kan tidak ada. Di sini cuma ada ID karyawan untuk perawat pemeriksa. Kemudian ada karyawan kasir, tapi tidak ada ID karyawan untuk dokter. Nah, berarti di ID poli ini kan bisa saja ada dua dokter. Tidak mungkin dia mencetak satu ID poli terus mencetak dua nama dokter, kan yang periksa kan cuma satu dokter. Berarti di sini kita harus tambahkan satu atribut untuk ID karyawan dokter. Oke, berarti kita harus tambahkan dulu di bagian struktur. Kita tambahkan satu di mana ya? Tambahkan satu atribut setelah ID poli. Oke. Ini namanya ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Kemudian kita save saja. Oke. Ini di browser.
Kita tambahkan satu, tambahkan di mana? Ini tuh, seperti juga ini ke satu. Kita harus sesuaikan ya, kita harus sesuaikan dengan di karyawan dengan polinya itu harus seperti apa. Hmm, hmm, ah. Ini punya saya tidak bermasalah ya, tapi di sini kita akan buat supaya dia menjaga. Misalkan ada penambahan dokter di salah satu poli, kan di poli umum, kan bisa saja ada 2 dokter. Jadi saya cuma buat agar di mana pada saat nantinya jika ada penambahan dokter atau poli, penambahan dokter di salah satu poli atau di dalam satu poli itu bisa ada 2 dokter, berarti sudah tidak terjadi error lagi. Jadi kita membuatnya untuk menjaga dari sekarang ini. Jadi kita buat 9, 10, hmm, ya, oke. Oke, kemudian kita ke script. Berarti kita harus rubah juga di atribut global. Atribut global. Kemudian di sini kita ganti dengan ID dokter. Nah, di sini kenapa saya ganti dengan ID dokter? Karena di sini jika ID dokternya itu eh, sini ID polinya itu kan kita bisa ambil dari karena ID polinya ini kan sudah ada di tabel rekam medis, kemudian di sini kan yang tidak ada, tadi kan tidak ada ID karyawannya. Jadi kita langsung di sini ID dokter, select ini ID karyawan dokter ya. Ini ID karyawan dokter. Kemudian rekam medis, where ID rekam medis. Itu ID rekam medisnya sudah diganti dengan ID karyawan dokter. Kemudian dia akan menghasilkan hasilnya itu adalah ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Ya. Oke, kemudian kita pindah ke data rawat inap. Di data rawat inap, hmm, di data rawat inap untuk ID poli ini kita ganti juga dengan dokter variabel dokter karyawan ID dokter saja. ID dokter kita sesuaikan dengan yang di atribut tadi. Fungsinya kita tulis dengan ID dokter. Berarti di data rawat inap kita masukkan di nama variabelnya itu ID dokter, di mana ID rekam medis ini sudah direkomendasikan atau digantikan dengan ID dokter. Kemudian select. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus. Ini select. Kemudian dia akan menampilkan, kita kan ingin menampilkan nama dari karyawan. Nah, karyawan dokter ini kan, berarti kita apa ya, menampilkan karyawan, karyawan. Di tabel karyawan kita akan menampilkan nama. Oh ya, kita akan menampilkan nama dari tabel karyawan. Kemudian jangan lupa masukkan from dari mana nama ini kita ambil dari tabel. Ini kita gunakan tabel karyawan kan, karyawan. Where ID karyawan, karyawan like nama variabel. Oke, seperti ini. Kemudian di mana lagi? Ini adalah data dokter. Oke, testing dulu. Ini masih jadi data. Di sini sekarang, oke, seperti ini. Kita Vino, oke, seperti ini. Ini kan untuk karyawannya. Karyawannya kan sudah selesai. Kita coba tes dulu. Ini kita tes lagi untuk Diana Bola.
Oh, oke, sudah berhasil. Ada lagi ya. Untuk poli, kita kasih dia auto way dulu. Terus dia auto way. Kita nanti akan buat untuk poli juga. Ini nanti. Auto way. Seperti ini. Ini sudah berhasil. Ini di sini sudah berhasil, tinggal untuk kita buat untuk ID polinya. Nah, tapi sini untuk ID rekam medisnya kita belum panggil. Kita panggil dulu untuk ID rekam medisnya. Ini untuk ID rekam medis. Untuk panggil ID rekam medisnya, berarti kita masukkan ID rekam medis, PHP, Eko, kemudian kita masukkan ya, kemudian kita masukkan ID rekam medisnya, ID rekam medis. Oke, kita testing. Berarti ada error. Kita cek dulu. Ini kurang di variabel pose-nya kita belum masukkan. Di sini variabel pose. Ada rekam medis 2 dan mata. Coba kita cek di sini untuk Benny Teguh. Ini ada rekam medisnya 3 atas nama Benny, lahir di Soe. Dan coba kita tes di sini Benny itu di ada rekam medisnya adalah 3. Kemudian dokternya adalah Priska Laka. Coba kita lihat. Ini untuk nama Benny. Kita cek di pasien. Kita cek di pasien. Benny itu di ID pasiennya adalah 3. Terus kembali ke rekam medis, lihat di ID pasien yang 3. Oke, betul. ID rekam medisnya adalah 3. Kemudian untuk ID karyawan, bisa kemudian kita lihat untuk dokternya. Ini untuk dokter dari rekam medis 3 atau ID pasien 3 adalah ID karyawan dokternya itu adalah 1. Kita lihat di tabel karyawan. Cek di tabel karyawan, yang ketiga itu adalah rekam medis. Untuk ketiga, ID pasien ketiga dan rekam medis ketiga, ID karyawan dokternya adalah 1. Jika ID karyawan dokternya 1, kita cek di tabel karyawan yang ID karyawannya adalah 1, itu adalah siapa? ID karyawan 1 adalah Priska Laka. Kita cek apakah itu Priska Laka atau bukan. Ini dokternya adalah Priska Laka. Oke, berarti sudah betul. Berarti cukup sekian untuk tutorial kali ini. Di tutorial selanjutnya, nanti baru kita akan buat untuk polinya itu adalah siapa. Kita akan buat script untuk polinya di tutorial berikut. Terima kasih.